pertama dalam profil belajar Pancasila, siswa itu siapa? Ya, kalian ini, jadi kami adalah seorang siswa. Siswa itu nanti bisa kreatif, apalagi kreatif, cerdas, pintar, apalagi cerdas, pintar ya, beda ya cerdas dan pintar ya. Terus apalagi mandiri, bagus. Apalagi habis mandiri, apalagi bekerja keras. Kalau kerjanya sama-sama itu namanya apa? Bergotong royong, bermusyawarah dan sebagainya, berkebinekaan global. Apa dimensi-dimensinya? Oke. Bullying. Ya. Perundungan atau bullying. Di sini bagian ibu adalah ingin kalian dari dimensi-dimensi itu, ibu ingin anak-anak ibu ini bernalar Kritis. Nah, saya akan mengawal kalian sampai di satu fase untuk pandai siswanya untuk Nalar kritis. bernalar Kritis. Seperti apa nalar kritis? Berpikir. Berpikir, betul. Apa lagi? Berpikir yang bagaimana? Apa berpikir? Aku ini semalam pikir. Kreatif. Bagaimana? Berpikir yang positif ya, yang bagus tadi katanya. Misalnya kalau ada materi diajarkan gini, berarti yang apa yang kalian pikirkan itu tak dulu? Siapa yang pernah dengar? Apa ya perundungan? Ada tidak pernah kalian berpikir seperti itu? Beberapa hari atau minggu yang lalu, kalian sudah diberikan materi ini oleh kakak Nabila, ya kan? Nah, udah tahu kan pasti perundungan atau bullying itu apa? Pasti Penindasan dan kekerasan. ya, penindasan atau kekerasan secara Fisik. dan secara verbal atau fisik maupun fisik. Ya. Apa itu perundungan? Gitu tadi ya. Ada pertanyaan. Tuh, pertama, pernahkah kalian mendengar bullying? Nah, di mana? Pernah mendengarnya di sekolah. Selain di sekolah, di mana lagi? Di luar sekolah. Apa itu bullying atau perundungan? Tadi udah dijawab. Apa tadi? Bullying adalah penindasan atau Kekerasan. ya, penindasan atau kekerasan. Terus kekerasan atau penindasan atau kekerasan fisik atau verbal. Apakah bullying itu berbahaya? Berbahaya. Mengapa bullying berbahaya? Ayo, kalau ada pertanyaan mengapa? Siapa yang bisa? Kenapa, Re? Apa, Re? Mengganggu teman. Mengapa dia berbahaya? Karena membuat korban gimana? Karena bisa membuat orang lain menjadi trauma. Terus apa lagi? Menjadi sedih ya, sedih enggak? Terus apa lagi? Takut, apa lagi? Malu enggak? Malu. Kenapa? Dia harus malu karena diejek. Misalnya ya, diejek. Ya. Perilaku perundungan. Berikut adalah beberapa contoh perilaku bullying yang kerap tak disadari. 1. Mengomentari penampilan orang lain. Nah, Mengomentari fisik orang lain. ya, oke. 1, baca. 1 apa tadi? Mengomentari penampilan fisik orang lain. Ya. Ayo, siapa yang bisa? Misalnya contoh dari mengomentari penampilan orang lain. Misalnya apa? Kamu gendut. Nah, kamu gendut. Kamu apa lagi? Kamu hitam. Kamu jelek. Apalagi? Apalagi bukan hanya fisiknya, mungkin apalagi penampilan. Namanya penampilan tadi apa? Pakaiannya atau apalagi? Apa? Pakaiannya koyak. Nah, apalagi? Kamu seperti Nah, betul. Kamu seperti orang miskin. Itu bullying ya, mengomentari penampilan orang lain.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya menghakimi di samping Septi. Ya. menghakimi orang lain secara berlebihan. Nah, menghakimi orang lain secara berlebihan. Ayo, siapa yang paham? Yang paham menghakimi, tahu nggak menghakimi? Nah, berlebihan. Ya. Bagaimana contohnya? Terlalu kaya, Terlalu kaya. terlalu miskin. Iya, terlalu miskin, terlalu tinggi gitu ya, terlalu pendek, kurus. Kamu itu malas. Nah, seperti itu ya. Kamu itu pemalas. Ya, bisa juga kan? Nah, sering membanding-bandingkan orang lain. Contohnya bagaimana, Indra? Sering membanding-bandingkan orang lain. Misalnya, Ya, saya minta Indra dulu. Mengejek. Bukan. Ayo, banding-bandingin Ayah, Re. misalnya saya tuh tubuhnya sedang, nggak kayak Dirli gendut. Oh, saya tubuhnya Sedang. tidak seperti Dirli gendut. gendut. Ya, betul. Ada lagi, misalnya ayo. Kamu miskin. Terus lalu membanding-bandingkan tidak seperti saya misalnya ya. Nah, banding-bandingin dengan diri kamu tuh jelek ya. Kamu itu malas, tidak seperti aku. Nah, itu termasuk bullying. Wah, repot juga ya termasuk ngomong gitu bullying padahal untuk motivasi sebetulnya. Yang ke selanjutnya, ayo. 4. Tanpa alasan yang jelas. Coba diulangi Nong bacanya. Mengucilkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Ya, mengucilkan orang lain tanpa alasan yang jelas. Apa itu contohnya? Mengucilkan, tahu nggak arti mengucilkan? Bukan menfitnah. Apa? Bukan. Ayo, dikucilkan. Tidak ditemani gitu, nggak mau dikawani. Ya, dicuekin. Apalagi? Itu namanya dikucilkan, nggak mau diperhatikan. Ya, apa itu mengabaikan? Berarti diabaikan. Berarti orang kita tidak mau. Betul, tidak mau melihat, tidak mau tahu. Mengabaikan orang lain dengan sengaja. Itu contohnya gimana ya? Tidak mau berbicara dengan dia. Tidak mau berteman. Apa tadi? Sombong. Ya, mengabaikan orang lain dengan sengaja. Diabaikan orang, misalnya ada kawannya ngomong, tapi kamu nggak penting. Nah, gitu kan, dia dibiarkan atau dibiarin. Nggak penting kau, gitu kan? Nah, itu nggak boleh. Terus yang itu, Ferdi, nomor 6. Sering mengkritik di depan umum. Contohnya bagaimana di Ferdi? Mengkritik, memfitnah, masuk ya. Nah, memfitnah, apalagi membuat keributan, apalagi contohnya mengkritik orang lain. Nah, menggibah ya. Menurut saya itu tidak bagus, misalnya tidak cocok karena rasanya terlalu berlebihan, tapi di depan orang banyak gitu. Jadi misalnya merasa apa kawanmu itu nanti yang dikritik? Malu, bukan terharu ya, tapi malu dikritik. Bu, ibu buat gini bu, katanya. Misalnya ada Dirli tuh atau siapa, bu, menurut saya itu yang ibu buat tuh enggak bagus gitu kan. Nah, itu kan mengkritik di depan. Kalau mengkritik di depan orang ramai harus dilihat, jangan sampai yang membuat yang sedang tampil itu menjadi malu. Ketika itu terjadi, itu namanya apa? Bullying atau perundungan. Kasih contoh ke ibu, apa yang dimaksud dengan tidak mampu menjalin hubungan akrab? Mengejek. Ayo. Meningkat janji. Apa dia? Meningkat janji. Mengingkar janji.
Terus apa lagi? Bisa nggak tuh mengingkar janji? Tidak mau berteman. Tidak mau berteman. Bisa juga ya tidak mengingkar janji. Tidak mau itu menjalin hubungan akrab. Tadi mengingkar tidak apa tadi? Fair, tidak mau berteman. Tidak mampu dia secara baik. Artinya kalau tidak mampu berteman, artinya dia selalu gimana? Orang itu sendiri. Menganggap dirinya paling baik. Dia tidak punya teman, betul kata Re. Nah, yang ketiga C apa? Kurang kepedulian terhadap orang lain. Ya, kurang peduli terhadap orang lain. Bagaimana contohnya? Jika, ayo berpikir. Kalau ada orang berkelahi dibiarkan. Ya, kalau ada orang yang kelahi dibiarkan. Tidak menghiraukan. Artinya yang berkelahi siapa? Misalnya orang yang korbannya menjadi apa? Sedih, ya sakit. Apalagi dia tidak mampu menghibur temannya, tidak mau peduli dengan orang lain. Contohnya ya, ada orang yang lagi bersedih, lalu tidak bisa atau tidak mau dia menolong atau menghibur. Nah, kemudian yang berikutnya apa, Ferdi? D. Konsisten, mudi dan tidak konsisten. Apa artinya? Moodnya tidak angin-anginan. Paham enggak? Angin-anginan. Datang dia baik, datang dia mau, datang dia tidak suka. Ada waktunya, betul. Dan itulah namanya tidak konsisten. Katanya nanti ya besok ya Septi, saya bawakan kamu buah misalnya. Kebetulan saya ada beli, akhirnya dia tidak konsisten. Ngapain lagi mau bawa, rugilah gitu kan, rugi bawakan buah untuk kawannya. Nah itu si Septi nggak jadi. Nanti pulang sekolah aku bonceng kamu ya, pakai motor kita jalan ke pantai misalnya. Lalu nggak jadi lagi, alasannya rugilah aku bawa dia. Nggak jadi. Itulah artinya tadi mood dan tidak konsisten, angin-anginan. Kadang dia baik hari ini dia bersikap baik sama temannya, bergabung, kemudian membuat senang teman-temannya. Besok lusa dia jadi batu. Apa arti jadi batu? Keras. Nggak mau lagi berteman, menyendiri lagi, jahat lagi, bullying lagi, dia ngejek lagi. Kemudian mudah Marah dan impulsif. Mudah marah dan impulsif. Apa artinya? Mudah marah jika diejek ya biasa ya. Cuma masalah sepele, betul. Kenapa dia masalah sepele? Kenapa? Ya betul itu. Jika hal-hal yang sepele dia mudah marah. Ya. Kemudian yang F apa? Tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal. Tidak memiliki rasa bersalah atau menyesal jika Melakukan perbuatan yang salah. ya, jika melakukan perbuatan yang salah. Betul enggak? Kalau apalagi misalnya tidak apalagi, terus dia tidak mau apa? Terus dia tidak mau apa jika sudah melakukan kesalahan? Tidak bertanggung jawab. Dan dia tidak mau apalagi? Meminta maaf. Ya, baik. Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita. Guruku juga sering menyambut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? Pergi ke ruang BK sekarang. Apa yang telah kalian tonton tadi? Film tentang bullying. Film tentang bullying.
Apa yang kamu dapatkan dari film tersebut? Sedih melihat orang diejek-ejek itu. Di dalam film itu berceritakan tentang apa? Perundungan Di mana di sekolah. telah terjadi apa tadi? Perundungan. Kenapa? Siapa yang menjadi subjeknya di situ? Siapa namanya? Rino. Peran utamanya siapa? Rino. Kenapa Runo tadi? Menjadi korban bullying, diejek. Apalagi Dirli? Diejek misalnya apa tadi katanya? Dirli dia bilang apa? Kamu miskin, kamu hitam, terus iya, malas, ya bodoh. Apa sih? Ketika kalian melihat seperti itu, apa yang kalian pikirkan? Kalian memikirkan apa? Tergerak tidak menonton film itu? Apa merasakan apa? Sedih. Terus apakah hal itu baik untuk dilakukan? Jadi ketika setelah nonton film itu, kalian maunya ngapa nanti? Menjadi orang baik. Halo, menjadi apa? Orang baik. Menjadi orang baik. Tidak Menjadi orang baik. benar ya? Berjanji tidak? Berjanji ketika kita nonton film seperti itu, di dalam hati kita tersentuh. Nah, ciri-ciri orang yang tidak mau bullying, dia ketika melihat yang sedih atau melihat yang seperti tadi, berarti dia tersentuh. Oh, aku tidak mau berbuat ya seperti itu. Aku akan lebih baik karena aku melihat dia aja sedih. Ketika orang lain itu terjadi pada diriku, aku akan bagaimana? Lebih kalau misalnya itu terjadi pada diriku, apa? Kamu merasa gimana? Sedih.